Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Yang terhormat Ibunda Asal Profesor Dr. Haja Saifuddin Rahmawati Sarjana Usuluddin MA, narasumber kita hari ini yang biasanya menontonnya di Trans TV. Beliau juga dosen dari IGI dan saat ini sudah ada di ruang singgah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Suma, Ketua Majelis Taklim Nurul Muslimah Ibu Hajah Sumarni, Ibu RW, Ibu Muslimah Hajah Muslimah, Ibu Hajah Muslimah yang saya hormati juga tentunya ketua-ketua majelis taklim sepondok Jagung. Ada 21 tercatat di dalam buku saya. Pengurus majelis taklim Nurul Muslimah, pengurus PKMM Serpong Utara, semuanya jamaah-jamaah insyaallah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat duduk di sini. Hari ini yang kita suci adalah untuk menimba ilmu. Kita berharap semua apa yang kita lakukan itu adalah harapannya hanya satu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sebagai pengikutnya. Ibu yang saya hormati, Ibu Ketua yang saya cintai, pertama sekali tentunya selaku pembina Majelis Taklim Nurul Muslimah, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena pelaksanaan pengajian hari ini sudah terlaksana dengan baik, lancar, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mendapat ilmu yang sangat berguna. Insyaallah kita akan mendapatkan materi tentang sholat sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terima kasih juga kepada jamaah sekalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, berangkatnya dari rumah, duduknya di sini, semua mendapatkan nilai ibadah kepada Allah, nilai yang tidak terhingga jumlahnya, dan nilai itu akan dibawa nanti untuk kemudahan-kemudahan kita menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya hormati, mungkin teman-teman yang ada di lingkungan perumahan sini agak bingung kenapa sih Bu Sofa pakai baju BKMM. Ini seragam BKMM saya pakai. Sebetulnya Bu, karena hari ini efisiensi waktu
bencana Aceh dan Sumatera. Kami mendapatkan edaran himbauan dari Ibu Tini Indrayanti yang saat ini memang sebagai Ketua BKN Tangsel, gitu ya. Sebagai Ketua BKN Tangsel memberikan edaran untuk kita ikut berbagi, ikut merasakan, ikut memberikan sedikit rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah di Aceh dan Sumatera. Nah, berdasarkan edaran itulah maka saya selaku Ketua BKN Serpong Utara tentu menurunkan kembali ke koordinator tiap kelurahan. Maka ada 7 koordinatornya. Di Pondok Jagung koordinatornya itu adalah Ibu Astia. Kemudian Ibu Astia memposting ini edaran dari Bu Wali, lalu Bu Astia membuat lagi boro-boronya, narasinya bagaimana supaya menurunkannya ke ketua-ketua majelis taklim. Karena kenapa? Lahan kita bukan RT RW, lahan kita bukan pegawai kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Kita adanya di majelis taklim. Oleh sebab itu, himbauannya, yuk kita berbagi apa yang kita punya seadanya. Itu pesan saya. Seadanya, ibu-ibu mau pergi ngaji dari RT sebelah, pergi ngaji terus, ibu membuat atau itu kami, mas saya punya bekal nih, saya bawa 20.000, gitu ya. Dari 20.000 itu, ibu bisa mengisikan sedikit, 5.000 mungkin, 2.000 mungkin, ibu masukin dari kerja. Kemudian nanti kalau kita kumpulkan jadi banyak. Yang ngaji itu ada 20 orang, 20 orang kali 50.000 aja kan sudah banyak. Belum lagi nih RT sebelah ada pengajian lagi. Itu yang dibawa dari kami. Jadi laporan saya ke Pak Camat begini, Pak Camat, berdasarkan edaran dari Wali Kota, maka saya selaku Ketua BKN Serpong Utara sudah mengajak ibu-ibu ketua-ketua majelis taklim se-Kecamatan Serpong Utara untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki sesuai dengan rezeki yang ada. Kalau yang banyak silakan banyak, yang sedikit silakan sedikit. Intinya di situ harus kita ikhlas, gitu kan ya. Nah, jadi kami lahannya ada di majelis taklim, Pak. Saya punya yang receh aja lah, istilah saya gitu ya. Iya, Pak Haji, makasih banyak, makasih sudah bergerak. Nah, itulah laporan saya ke Pak Camat, sehingga edaran kami berbeda dengan 7 kelurahan. Ya. Nah, di Kelurahan Pondok Jagung tentunya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pondok Jagung itu juga banyak, kelihatannya sudah 10 juta lebih dari Pondok Jagung, dari sekian majelis taklim yang ada di Pondok Jagung memberikan donasinya. Donasi ini akan kami himpun, akan kami kumpulkan, akan kami hitung, dan kami rapikan hari Senin tanggal 22, janji saya jam 9 berangkat dari kota ini menuju Pemkot, ya, di Plaza Pemkot. Itu kita akan menyerahkan ke Basnas, Bu. Jadi Bu Wali Kota memberikan instruksinya setorkan ke Basnas, bukan ke BPKN saja, langsung ke Basnas, ya. Karena apa? Karena Aceh itu kan jauh ya. Kalau kita pergi ke Lombok, kalau pergi ke sana aja ya mendingan kita sumbangkan aja. Kecuali kalau kita ke sana sampai buat, di sana saya tenaga kesehatan, di sana saya bisa membantu orang-orang yang sakit. Saya tidak punya kemampuan itu, maka sudahlah tempat ini. Berbeda dengan waktu itu kita mengumpulkan dana untuk Cianjur. Ibu-ibu ini masih aman ya, Cianjur, gempa Cianjur itu juga banyak. Waktu itu 7 kelurahan bisa mengumpulkan 42 juta. Semua 42 juta itu kami serahkan ke Cianjur. Ongkos dari sini ke Cianjur kalau pergi dan makan atau berjalan semua ditanggung pribadi. Nah, itu karena dekat, ya, Cianjur dekat, kita sewa mobil sampai. Kalau sekarang ke Aceh, Sumatera, dan dibagi 3 lagi ya, Aceh, Medan, dan Padang. Kalau mendengar ceritanya luar biasa. Tadi malam saya berteleponan dengan teman-teman saya di Aceh. Kebetulan kami juga selain uang, Ibu Aslia mendapatkan donasi berupa benda, ada selimut dan cover, baju anak-anak, baju
posko, tidak. Saya punya posko juga di sana karena di seluruh Indonesia itu kan ada pengawas-pengawas sekolah dan ada pengurus-pengurus APSI. Itu saya sudah koordinasi tadi malam, dan di Tamiang itu ada 42 anggota kami yang habis rumahnya tenggelam, sekarang sudah menjadi tanah pasir yang padat. Jadi bukan lagi banjir, tidak padat langsung tanahnya, sehingga udah habis. Ada 42, semua yang terdampak dari pengawas. Pengawas itu pengawas sekolah. Kalau dulu kita sekolah adalah pendidik. Kalau sekarang pendidik itu adalah pendidik sekolah luar, ya, sekolah non formal. Tapi yang SD, TK, SMP itu namanya pengawas. Nah, di sana itu pengawas saja 42 orang yang habis. Semuanya 198 di 3 wilayah. Jadi saya sedikit banyaknya sekian kali berbicara dengan mereka itu merinding. Oleh sebab itu saya semakin bersemangat. Tadi malam ulang kembali lagi, masih adakah? Cuman kan bagi saya cuma satu momen ya Bu. Apa ada orang semua yang sebesar saya gitu? Sama pakai semua baju yang saya kirim. Oleh sebab itu barangkali ibu masih punya baju lemari yang kira-kira jarang dipakai, yang layak dipakai oleh orang di sana, silakan boleh dikemas, dimasukkan di dalam kantong plastik, berikan ukurannya satu-satu, jangan ditumpuk, supaya kalau misalnya saya contoh ya, saya berbagi ada di penampungan darurat, itu diberikan tulis oh saya dipakai, kalau ada paket saya ambil, kalau tidak saya ambil, tapi nggak apa gunanya saya buka, sehingga benda-benda itu bisa bermanfaat. Ini kenapa begitu? Pengalaman kita Aceh yang dulu tsunami, benda-benda yang kita kirimkan itu habis dibakar orang. Kenapa? Begitu dimasukkan, oh keluar, taruh, oh jelek, taruh, tumpuklah yang bergunung, ya, sehingga dimakan. Oleh sebab itu pengalaman dari itu, saya mengimbau kalau mau menyederhanakan bajunya, silakan. Boleh, nggak apa-apa, daripada tidak dipakai di rumah ibu, bisa susah Bu. Hisapnya susah Bu, ya. Kita akan bisa nih kalau kita punya baju diam aja di rumah, atau berlebih, ya. Mungkin ibu yang sudah saya ngaji pasti tahu lah bagaimana Nabi punya baju 3, kalau ada tambahan beli 1, sedangkan yang 1, gitu ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi terima kasih, dan kepada teman-teman yang ada di sini, koordinator-koordinator, terima kasih atas usahanya, jeripayanya. Semoga apa yang kita berikan, baik sedikit maupun banyak ataupun sedikit, semuanya berkah dan mendapatkan pahala dari Allah, semua membersihkan harta kita, membuat kita menjadi sehat, memberikan lahan kepada kita untuk nanti kembali yang lahir dengan lapang kalau kita sendiri bersaudara. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang akan hadir di hadapan kita adalah Ustazah Binti Rahmawati, ya, Profesor Binti Rahmawati. Waktu itu kita halal sama beliau ya, ingat ya, di Asal Husna. Kemarin lagi di Pemkot, yang hadir kemarin di Pemkot beliau juga di sana, dan ini juga ada di sini. Alhamdulillah untuk rezeki. Beliau ini harusnya tanggal 20 sampai tanggal 25 berangkat ke Aceh. Jadwalnya 20 sampai 25 itu beliau itu ceramah di Aceh. Tapi dibuktinya sebelum ada peristiwa. Nah, dengan adanya peristiwa ini, maka beliau tidak jadi berangkat. Saya menelpon beberapa hari yang lalu, alhamdulillah beliau bisa nih Ustazah kita yang selalu kita. Assalamualaikum Ustazah. Saya sampai suruh sampai kita sudah bermimpi. Kan saya pikir halal kapan ya? Ya,
Tuhan.